sejahtera pemirsa, Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Pardidin Berita selengkapnya. Sintua David Tobing dilantik menjadi Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2025-2030 dalam sebuah ibadah pelantikan yang berlangsung di kampus Universitas Kristen Indonesia Cawang, Jakarta Timur. Saudara-saudari Ketua Dr. David N.L. Tobing S.A. M.K. Berdasarkan pada surat keputusan pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor 47/A.402/06.2025 demi Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji bahwa saya bersedia menerima asas, visi, misi, maksud dan tujuan Yayasan Universitas Kristen Indonesia serta tugas tanggung jawab dan wewenang sebagai pengurus yayasan masa bakti 2025-2030 dengan tulus ikhlas dan sikap taat akan Tuhan. Dan kepada kita yang terpilih dan dipilih, biarlah itu menjadi waktu dan kesempatan dalam kerendahan hati untuk berbuat sesuatu yang baik, diizinkan, direstui Tuhan, dan menjadi legacy untuk orang banyak. Dalam hal ini UKI. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akan membangun kerjasama. Yayasan Universitas Kristen Indonesia resmi melantik dan meneguhkan pengurus masa bakti 2025-2030 dalam sebuah ibadah pelantikan yang berlangsung di Auditorium Graha William Surya Dijaya, Kampus UKI Cawang pada Jumat 20 Juni 2025. Kegiatan ini mengangkat tema satu hati dan satu tujuan untuk mewujudkan UKI berkualitas dan berintegritas. Ibadah pelantikan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Darwin Darmawan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Bertindak sebagai liturgis Pendeta Kampus UKI Pendeta Dr. Randa Estrella Intarli dan Pendeta Rumah Sakit UKI Pendeta Maranatha Tuana Kota. Pembina UKI akhirnya memilih 9 orang pengurus UKI untuk masa bakti 2025-2030. Selesai khotbah, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus UKI masa bakti 2025-2030 oleh Wakil Pembina UKI Dr. Insinyur Budi H. Setia Marga. Selanjutnya, prosesi pengucapan janji pengurus dipandu oleh Wakil Ketua UKI Dr. H.C. Agustin Teras Narang. Saudara-saudari Ketua Dr. David N.L. Tobing S.A. M.K. Wakil Ketua Profesor Dr. Sudung O. Pardidi S.P.A.
Pengucapan janji diawali dengan pemanggilan nama-nama pengurus baru oleh kedua liturgis. Adapun jajaran pengurus Yuki yang dilantik adalah Ketua Sintua David Maruhum Lumban Tobing, Wakil Ketua Profesor Dr. Sudung O. Pardede, Sekretaris Sintua Profesor Insinyur Antoni Sihombing, Bendahara Johana Jonathan. Sintua David Lumban Tobing adalah Sintua di HKBP Menteng. Ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Hukum HKBP dan PGI. Sintua Antoni Sihombing juga Sintua di HKBP Menteng, Jakarta. Pelantikan dilanjutkan dengan pendandatanganan berita acara oleh 9 pengurus baru sebagai wujud komitmen dan mengemban amanat pelayanan dan kepemimpinan di lingkungan Yuki. Rangkaian prosesi kemudian ditutup dengan doa peneguhan dan berkat yang dipimpin oleh Pendeta Darwin Darmawan. Kami belum bisa berbuat apa-apa selama kepengurusan ini. Ketua Pengurus Yayasan Yuki masa bakti 2025-2030. Kami ucapkan terima kasih. Shalom, sore, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam. Setelah ibadah pelantikan, acara berlanjut dengan penyampaian sambutan dari perwakilan pengurus yang baru dilantik. Sintua David Maruhum Lumban Tobing menyampaikan tekad untuk memimpin yayasan dengan semangat pelayanan, profesionalitas, dan integritas tinggi demi mewujudkan visi Yuki sebagai lembaga pendidikan Kristen yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman. Acara pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi Yuki untuk terus membangun sinergi antara iman, ilmu, dan pelayanan dalam menghadapi tantangan pendidikan ke depan. Maka, apakah saudara-saudari sudah mantap mencari utusan Kristus di Yuki dan dipenuhi kerjanya, yaitu UKI dan PLC UKI? Kiranya Tuhan Yesus Kristus mendengar janji saudara-saudari pada sore ini. Saya Dr. Jimmy Simanjuntak SMH mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. David Tobing dan seluruh jajaran, juga ada Prof. Siombing, juga ada Pak Thomas Tapubolon, juga semua pengurus Yayasan UKI yang baru terpilih dan dilantik. Kami yakin dengan pengurus yang baru terpilih dan dilantik ini, Yayasan UKI akan semakin baik, semakin maju, dengan moto melayani dan bukan dilayani akan diterapkan untuk kemajuan UKI bisa melayani banyak jiwa, banyak masyarakat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini serta di portal berita online di kairos.co. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tentang pengangkatan sebagai pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2025-2030. Yayasan Universitas Kristen Indonesia menimbang bahwa dengan berakhirnya pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2020-2025 pada bulan Mei tahun 2025, maka pembina telah memilih kepengurusan yang baru untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab dari kepengurusan yang sebelumnya. B. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf A tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 2.
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Universitas Kristen Indonesia. 3. Surat keputusan pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor 67 /Yuki A/402/05.23 tanggal 26 Mei 2023 tentang struktur kepengurusan guru Yayasan Universitas Kristen Indonesia tahun 2023 sampai 2025. 4. Surat pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor 100/8/Yuki/A/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang perpanjangan masa kepengurusan Yuki 2020-2025. 5. Rapat pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia tanggal 29 Mei 2025. 6. Surat pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor 337/Yuki/A/05.2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang pengangkatan pengurus Yuki 2025-2030. 7. Surat pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor 306/Yuki/A/807/05.2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang pengakhiran masa jabatan pengurus Yuki. 8. Rapat pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia tanggal 17 Juni 2025 memperhatikan 1. Surat keputusan pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor 44/2022/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang pengangkatan sebagai anggota pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2025-2030. 2. Berita acara musyawarah penetapan susunan pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia tanggal 10 Juni 2025 memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2025-2030 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini yang saya akan bacakan sebagai berikut. Ketua Dr. David M.L. Tobing, SH, MKN. Wakil Ketua Profesor Dr. Sudu O. Pardede, SPA. Sekretaris Profesor Insinyur Antoni Sihombing, MPD, PhD. Bendahara Yohana Jonathan, SP. Anggota 1. Felixia S. Pati Pelohi, SH, MH. Kedua, Dr. Eric Kultom, SPA. 3. Dr. Peter Jacobs, SH, MPA, MA, dan berhalangan hadir. Keempat, Rustika Indah J. Sinaga, SS, MSI, SH, MH. 5. Thomas Edison Tanupolo, SH, MH. Kedua, bahwa nama-nama pengurus sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Mei 2030 kecuali pengurus telah mencapai usia 75 tahun sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Keempat, keputusan ini akan ditinjau kembali dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan di kemudian hari. Jakarta, 18 Juni 2025. Pembina
akan melantik saudara-saudari yang namanya akan saya panggil berikut ini sebagai pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Apakah Anda bersedia untuk dilantik sebagai pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2025-2030? Saudara Dr. David M.L. Tobing, SH.M.K. Saudara Profesor Dr. Sugeng Dr. Dede S.I.A. Saudara Profesor Insinyur Antoni Ciombi MPD PhD. Saudara Yohana Jonathan SP. Saudara Alexia S. Pairomi SHMH. Saudara Dr. Erik Gultom SPA. Saudara Dr. Peter Yaakob SH MPA MA tidak hadir. Saudara Mustika Indah J. Sinaga SS SHMH. Saudara Thomas Edison Pangkuron SHMH. Setelah mendengar kesediaan saudara-saudari di atas, maka saya persilakan saudara-saudari untuk mengikuti saya guna mengucapkan janji saudara-saudari sebagai pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa bakti 2025-2030. Demi Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa saya bersedia menerima asas, visi, misi, maksud dan tujuan Yayasan Universitas Kristen Indonesia serta tugas tanggung jawab dan wewenang sebagai pengurus yayasan masa bakti 2025-2030 dengan tulus ikhlas dan sikap takut akan Tuhan, serta tunduk kepada ketentuan yang telah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan yayasan, memelihara kesatuan dan kesehatian yayasan, konsisten melaksanakan setiap keputusan yayasan, serta menjaga setiap rahasia yayasan yang dipercayakan kepada saya. Bahwa saya akan membangun kerjasama dengan semua pihak dan terbuka dengan masukan dari semua pihak demi kemajuan yayasan. Bahwa saya akan menjunjung tinggi moto melayani bukan dilayani, dan setia menjalankan nilai-nilai Kristiani yang berlaku di yayasan, yaitu kasih, garam, dan terang, teguh dan berintegritas,
serta profesional. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mendengar janji saya dan menolong saya untuk mampu melaksanakan janji tersebut. Janji ini saya ucapkan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Amin. Kedua pemilihan. Shalom, sore, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang ditentukan Tuhan bisa terjadi acara kebaktian dan pelantikan pengurus baru 2025-2030. Saya tidak banyak akan memberikan kata-kata, makanya saya tidak membawa contekan. Tapi yang pasti kepada pembina dalam hal ini Bapak Deras Dara, wakil pembina, dan juga pembina Pak Budi, dan juga dari pengawas juga, dan seluruh organ UKI, dan rektor Pak Danis, dan dari rumah sakit, dan terutama kepada pengurus lama Bapak Sirait, Bapak Utagalu, Bapak Siagian yang hadir pada saat ini. Saya berterima kasih atas tugas. Saya belum bisa mengatakan ini kepercayaan atas tugas yang diberikan kepada kami selaku pengurus. Maaf, bukan membeda-bedakan, tapi di antara 9 pengurus saya yang paling muda. Mungkin itulah yang akhirnya jadi disuruh ketua. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi saya memegang kepercayaan dari senior-senior kami di pengurus ini supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, 2 hal ini tentang pelari. Yang pertama tentang pelari estafet. Seorang pelari estafet, dia harus meneruskan sesuatu yang diteruskan kepada dia. Kami harus meneruskan apa yang telah dijalankan oleh pengurus lama, yang dijalankan oleh Bapak Sirait, pimpinan Bapak Sirait. Dan kami juga harus memikirkan bagaimana pengurus yang akan datang bisa juga berlari lebih cepat dari kami, mencapai garis finish dan tidak kalah. Itulah pelari estafet. Jadi kami masih sangat berharap kepada pengurus lama untuk mensupport kami supaya kami bisa lari terus meneruskan tongkat ini kepada pengurus yang selanjutnya agar tujuan akhir atau finish dengan baik untuk UKI. Yang kedua, pelari maraton. Pelari maraton seperti dikatakan seorang pelari berasal dari Afrika, dia tidak hanya menggunakan kakinya untuk berlari, tetapi dia berlari dengan kaki, dengan hati, dengan pikirannya. Tapi yang pasti sebagai pelari maraton di UKI, kita bukan hanya dengan 3 itu, tetapi kita juga harus berdasarkan berpusat kepada Kristus seperti khotbah dari Bapak Pendeta. Jadi kita berlari bukan hanya dengan kaki, pikiran, dan hati, tapi seluruhnya berpusat kepada Kristus. Itulah yang harusnya kita lakukan semua, sehingga segala kepentingan pasti akan tertolak karena kita berpusat kepada Kristus. Dan yang terakhir, saya tadi pagi membaca satu status Facebook dari Bapak Pendeta yang sekarang hadir, Bapak Pendeta Sibuaya. Mohon izin saya membacakannya. Ini untuk kami yang menjadi pengurus. Dan kepada kita yang terpilih dan dipilih, biarlah itu menjadi waktu dan kesempatan dalam kerendahan hati untuk berbuat sesuatu yang baik, diizinkan, direstui Tuhan, dan menjadi legacy untuk orang banyak. Dalam hal ini UKI. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pak Sirait yang sudah melayani dan memberikan tongkat estafet kepada
Pak David Tobing dan teman-teman. Yang kedua, selamat melayani Pak Tobing dan teman-teman dengan mengikuti 3 pesan yang tadi disampaikan Bapak. Kita yakin Yuki akan semakin baik, boleh memuliakan Tuhan, dan dipercaya semakin banyak mahasiswa untuk bersama-sama di sini dididik oleh Kristus melalui pelayanan para dosen. Selamat, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih. Sebagai ikatan alumni, kami bersyukur dapat menjadi bagian dari tubuh besar UKI, sebuah lembaga pendidikan Kristen yang berdiri sejak tahun 1995 atas semangat iman dan bangsa. UKI bukan sekedar kampus. UKI adalah lahir harapan, tempat lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa. Kami memaknai dengan itu sebagai titik tolak untuk memperkuat sinergi antara alumni, universitas, dan yayasan. IKUI siap dan aktif mendukung misi UKI. Kami percaya bahwa dalam satu kami dan satu tujuan sebagai alat memang, maka UKI akan terus tumbuh sebagai yayasan yang berkualitas dan berintegritas yang mampu menjawab zaman tanpa kehilangan arah pada panggilan Kristiani dan Tuhan. Akhir kata, mari kita lanjutkan pelayanan ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kasih dan anugerah Tuhan yang mampu. IKUI mendoakan agar seluruh pengurus yang baru diberikan hikmat, kekuatan dan keberanian untuk membawa UKI ke arah yang semakin terang. Itu kami ucapkan salam melayani melayani. Viva UKI, jaya alumninya, jaya alma-maternya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kami kasihi Pak Teras Naram sebagai wakil ketua pembina dan Pak Budi sebagai pembina UKI, dan Pak Edward yang sudah menolak pilihan ini dan sedang mengurus masa bakti 2020-2025. Ada pengurus baru, ada akhir dan semua pengurus masa bakti 2020-2030. Saya adalah Pak Rektor dan segenap jajaran dari UKI. Ada Dr. dari Rumah Sakit UKI bersama segenap jajaran. Kita bersyukur pada sore hari ini kita melihat satu bapak yang Tuhan izinkan di dalam segala dinamika dan pergumulan, sehingga hari ini dalam anugerah Tuhan kita menyaksikan bahwa pengurus baru dia bisa dilantik dengan baik. Ini bukan karya kita semata-mata, bukan kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata campur tangan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Yang sore hari ini, yang pertama, UKI, Yayasan UKI akan berulang tahun 72 pada 18 Juli 2025 dan UKI akan berulang tahun di 72 juga pada 14 Oktober 2025. Ini usia yang tidak mudah. Banyak kampus yang hari ini kita lihat sudah menjadi kompetitor utamanya UKI. Yang 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih kampus yang boleh dibilang tidak ada apa-apanya. Kita bisa lihat saudara kita Frida yang bertumbuh dengan besar. Ada kampus di Surabaya, Universitas Ciputra yang bertumbuh dengan besar. Ada Universitas Pelita Harapan yang rata-rata mereka yang usianya di bawah 40 tahun. Nah ini menurut Profesor Adel Ghazali, ketika disruption itu datang, newcomer itu datang, incumbent itu selalu dalam posisi terancam. Kami tidak punya competitive advantage yang cukup memadai untuk bisa menghadapi tantangan yang sangat berat. Nah ini menjadi pergumulan yang sangat rumit bagi Yayasan UKI pada 3 organ ini, dan yang menjadi ujung tombak penting adalah pengurus. Pada dan segenap pengurus ini tidak gampang, tidak mudah. Alumni UKI telah meluluskan lebih dari 50.000 alumni. Ini satu kekuatan yang sangat positif, sangat besar kampus ini. Student body untuk kampus Kristen yang lebih dari 5.000 mahasiswa juga ini satu competitive advantage yang sangat bagus. Dan sekarang banyak competitive advantage yang UKI punya, yang yayasan itu punya dikelola supaya ini bisa mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak gampang, tidak mudah.
tidak mudah untuk menghadapi itu, tapi perlu kerja keras yang luar biasa. Jadi kita tetap bersandar pada Tuhan. Saya tadi pagi dalam 1 pagi saya baca dari 2 Tawarik pasal 14 saya sebenarnya di situ dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, memberikan kekuatan kepada orang yang sungguh hati padanya. Saya lihat terjemahan dari ESV yang mengatakan God is fully support pada orang yang betul-betul komitmen. Jadi kita butuh satu seruan hati yang paling mendalam. Karena kita mau melayani di UPI, kita butuh profesionalitas, kita butuh kompetensi yang sangat kuat. Tapi 2 hal itu saja masih kurang. Kita butuh kerendahan hati untuk datang sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita berseru pada Tuhan dengan seruan hati kita yang paling dalam, minta Tuhan memimpin. Tuhan telah menggerakkan 3 orang pendiri kampus. Ada Dr. Sultan Gunung Mulia, ada Dr. Philip Sigar, ada yang ini. 3 orang yang luar biasa sudah digerakkan oleh Tuhan. Sekarang kita menjadi penerusnya. Kita juga berseru dengan seruan yang sama, supaya Tuhan memimpin kita membawa kampus yang besar ini untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Pak di atas sekalipun kita lihat di dalam berbagai tantangan dan kesulitan, tapi saya melihat masih ada harapan. Shalom. Selamat sore. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Sekretaris Umum PGI yang tadi telah memimpin kita dengan sangat luar biasa, dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, Pak Darmawan. Ibu-ibu dan bapak-bapak pendeta yang hadir pada kesempatan yang baik itu, yang saya hormati pembina di sini hadir, Pak Guru, pengawas, dan kemudian juga kepada pengurus baik yang lama maupun yang baru, Pak Rektor, beserta seluruh wakil rektor yang hadir, Pak Dekan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, para alumni yang hadir pada kesempatan yang baik. Pertama-tama dan utama, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa atas nama pembina pengurus 2020-2025. Pak sekali, Pak Amil Tegalu, Pak Herau, Siatia, sobat-sobat saya yang saya cintai. Saudara-saudaraku sudah berbuat banyak. Wajib bagi kami sebagai pembina untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Banyak tantangan yang kita hadapi, namun dengan kekuatan dan kuasa yang Maha Kuasa, saudara-saudara telah mampu untuk memberikan yang terbaik. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna, hanya yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pembina, dan kemudian mohon maaf kalau selama kita melaksanakan tugas pengabdian kita, selama kita melaksanakan tugas pelayanan kita, ada hal-hal yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kepada pengurus yang baru, terima kasih atas waktunya dan dengan tulus hati bersedia untuk menjadi pengurus 2025-2030. Pak David, teman-teman, terima kasih semuanya. Dan kami sebagai pembina juga mempunyai batasan waktu, karena kami akan berakhir pada tahun ini juga, yaitu pada bulan September tahun 2025 bersama-sama
Tentu karena ini adalah milik dari Tuhan Yesus Kristus dan ini adalah menjadi tugas dari kita semua. Kami di pembina tidak sempurna. Banyak kendala yang kami hadapi. Tapi dengan semangat kebersamaan, kami selalu berupaya dengan tanpa melihat kepada waktu, dengan tanpa melihat pada kesulitan, kami selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik. Mungkin saja ada pandangan yang menyatakan bahwa kami tidak mampu dan tidak baik untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kami. Kami mohon maaf, karena kami juga tidak mampu untuk melukis langit. Kami tidak mampu untuk mengecat langit, dan kami tidak mampu untuk memuaskan semua pihak. Tapi yang jelas kami berupaya dengan segala keterbatasan kami untuk memutuskan yang terbaik buat UKI, buat rumah sakit UKI, dan buat Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Semangat kebersamaan, semangat satu tubuh adalah merupakan tugas kita bersama. Oh ya, terima kasih kepada IKUKI, Linda Esra Seregar, terima kasih banyak memberikan masukan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi janji karena kita akan bertemu, karena saya baru tiba kemarin, jadi agak waktunya agak terbatas. Jadi sekali lagi mohon agar segala kekurangan, agar segala keterbatasan kita mari dengan bersama. Tugas harus kita hadapi dan kita harus berdoa. Kekurangan seperti yang disampaikan oleh Pak Yesus tadi bukan merupakan suatu kendala bagi kita, dan kita yakin kita mampu memberikan yang terbaik dan pertolongan dan kenyataan dari Tuhan yang kuasa. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat saya kepada Pak Edward yang saya panggil saya Pak Edu, dan kemudian Pak Rion, Pak Edward dan teman-teman. Terima kasih banyak. Kita tidak pernah berpisah. Kita selalu bertemu. Selamat bertugas kepada pengurus yang baru. Berikan yang terbaik. Bukti, rumah sakit, dan untuk kemuliaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Dr. Agustin Teresna S. kami ucapkan terima kasih. Saya Dr. Jimmy Simanjuntak SMH mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. David Tobing dan seluruh jajaran, juga ada Prof. Siombing, juga ada Pak Thomas Tapu Bolon, juga semua pengurus Yayasan UKI yang baru terpilih dan dilantik. Kami yakin dengan pengurus yang baru terpilih dan dilantik ini, Yayasan UKI akan semakin baik, semakin maju, dengan moto melayani dan bukan dilayani akan diterapkan untuk kemajuan UKI bisa melayani banyak jiwa, banyak masyarakat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Perkenalkanlah saya adalah Agustin Teras Narang. Saya selaku Wakil Ketua Pembina dari Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dewan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia masa tugas 2025-2030.
Semoga selalu tetap semangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Kepada saudara-saudaraku Dewan Pengurus periode 2020-2025, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudaraku karena telah memberikan pelayanan yang baik selama menjadi pengurus dari Yayasan Universitas Kristen Indonesia tahun 2020-2025. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya Roslin Huta Gaul sebagai Kepala Kantor Sekretariat Yayasan UKI mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan 9 pengurus baru untuk periode 2025 sampai 2030 untuk Yayasan UKI. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah juang Bapak Ibu. Kiranya apa yang Bapak Ibu kerjakan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan pelayanan ibadah sejati buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.